Baru-baru ini dalam sebuah webinar, Menteri Agama Fakhrul Razi menyatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan program sertifikasi penceramah agama. Ketika mendengar hal ini, saya senyum-senyum sambil mikir, wah, ini kan ide bagus. Karena sekarang ini banyak sekali penceramah-penceramah dadakan dan jadi-jadian yang muncul, termasuk fenomena mualaf yang lagi ramai-ramainya di Indonesia, yaitu mereka yang rela-rela berbohong supaya bisa dilirik dan bisa menjadi seorang penceramah, seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Tentu bukan cuma mualaf ya, tetapi ada juga ustadz-ustadz yang modalnya cuma daster, jenggot, yang penting fasih berbicara, ya udah, jadi deh penceramah. Soal isi ceramahnya ya nomor 2. Tentu nggak semua ya, tapi saya bilang begini karena emang sekarang ini beginilah faktanya. Apa perlu saya sebut orang-orangnya? Ya udah, saya sebut beberapa ya. Yaya Waloni yang suka menghina kekristenan, Sugi Nur atau Nur Sugi yang isi ceramahnya penuh dengan kata-kata kotor. Ada juga sejumlah artis yang udah nggak laku tiba-tiba jadi penceramah. Lalu apa yang bisa kita dengar dari penceramah-penceramah seperti ini? Jangankan memberikan kesejukan, penceramahnya cuma jago ngomong jorok, cuma jago menghina, malah ada yang nggak paham dengan isi ceramahnya sendiri. Pokoknya bicara aja. Bagi saya ini penghinaan sekaligus peringatan bagi agama Islam dan perlu ditindaklanjuti. Maka pelaksanaan sertifikasi bagi penceramah agama sebenarnya adalah angin segar bagi kita semua. Karena tentunya melalui sertifikasi inilah kita sebagai pendengar penceramah bisa mendapatkan penceramah yang berbobot. Karena tentulah untuk mendapatkan sertifikasi tersebut ada sejumlah persyaratan dan tes yang harus dipenuhi oleh penceramah. Dan sejujurnya saya sendiri juga mengharapkan hal ini karena saya ingin mendengarkan seorang penceramah yang betul-betul paham agama, sehingga saya pun bisa mendapatkan pemahaman yang baik untuk saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk jika ada hal-hal yang saya tidak mengerti, maka saya akan bertanya. Nah, bagaimana saya akan mendapatkan penjelasan dari setiap pertanyaan-pertanyaan saya kalau orang yang saya tanya justru tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memberikan penjelasan kepada saya? Lucunya hal ini tidak disetujui dan ditolak oleh sebagian dari MUI. Kenapa saya bilang lucu? Alasannya karena MUI kan lembaga yang paling doyan mengsertifikasi produk-produk Indonesia. Entah itu makanan, minuman, cat, shampoo, kulkas, dan produk-produk lainnya. Kalau makanan, cat, shampoo, kulkas aja punya sertifikasi, maka seharusnya ustadz-ustadznya juga dong punya sertifikasi. Memang sih program ini nggak mewajibkan, melainkan sukarelawan saja bagi siapa yang mau. Tapi ayolah, jika MUI menolak penceramah-penceramah disertifikasi, maka artinya MUI menganggap bahwa kualifikasi penceramah agama itu jauh di bawah makanan, jauh di bawah cat tembok, jauh di bawah kulkas. Produk-produk saja bersertifikasi, masa penceramahnya enggak? Ini kan lucu. Tapi saya mengerti alasan sebagian dari MUI menolak pelaksanaan sertifikasi penceramah agama ini. Oleh karena barangkali mereka yang menolak pelaksanaan sertifikasi penceramah agama berpikir jika hal ini dilakukan, maka bisa saja tidak ada jaminan bagi sejumlah ustadz untuk bisa lulus dalam program sertifikasi ini. Nah, kalau tidak lulus, ya mereka pastinya nggak mau dong disebut penceramah atau pendakwa yang tidak bersertifikasi. Maka implikasinya bisa bermacam-macam. Bisa saja mereka kehilangan pekerjaan, posisi, atau juga tidak lagi memiliki kesempatan untuk berceramah di masjid-masjid besar dan sejumlah tempat-tempat lainnya. Sampai-sampai Sekjen MUI Anwar Abbas mengancam akan mundur dari jabatannya jika program ini diteruskan oleh Depak. Salah satu pengurus MUI, Tengku Zulkarnain, juga menolak keras program ini.
Kan belum lama ini dia ketahuan memalsukan informasi mengenai pendidikannya. Maka jika Tengku Zulkarnain menolak pelaksanaan sertifikasi ini, wajar saja. Karena pastilah dia mikir jika dia mengikuti program ini belum tentu lulus. Orang latar belakang pendidikannya aja bohong. Namun kembali lagi, ini bukan hanya soal MUI, bukan hanya soal ustadz, tetapi mengenai semua penceramah agama yang ada di Indonesia, agar melalui pelaksanaan inilah kita bisa mendapatkan penceramah agama yang berkompeten di bidangnya, berintegritas, bertanggung jawab, dan tentu saja hal ini akan memberikan nilai positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang kita butuhkan.